Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta TMTM dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama kami yang akan selalu memberikan ulasan trailer Terpaksa Menikahi Tuan Muda untuk episode selanjutnya, edisi 5 Januari 2022, yang tentunya akan semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan. Dimana diceritakan di episode selanjutnya, ternyata Sony atau orang suruhan Anita ini yang telah membuat kerusakan mobil Abimana kala itu, ternyata Sony masih hidup dan tidak meninggal dunia. Padahal Sony kala itu telah ditabrak oleh Reno atas perintah dari ibunya sendiri. Dan Reno pun menyangka jika Sony telah tiada. Kini kehadiran Sony kembali menjadi ancaman besar bagi Anita dan juga Reno. Ia sangat begitu merasa ketakutan setelah mengetahui jika Sony masih hidup. Bahkan terdengar di sini Sony kala itu meminta sejumlah uang kepada Anita senilai 100 juta dan harus ada malam ini juga. Dan tak sampai di situ saja, Sony pun kala itu mengancam kepada Anita jika Anita tidak memenuhi permintaannya ini, maka Sony akan membongkar semua kejahatan Anita kepada Abimana dan semua keluarganya. Tentu saja di sini ancaman Sony ini tidak main-main. Dan karena hal ini Anita menjadi sangat ketakutan. Semoga saja ya sahabat, kali ini kejahatan Anita akan segera terungkap dengan adanya pernyataan Sony. Kemudian di adegan selanjutnya, terlihat di sini Kinanti yang bersemangat dan bahkan ia pun merasa bahagia karena ia akan segera mendekorasi kamar calon bayinya nanti. Kinanti dengan bahagianya memberitahukan kepada Abimana apa saja yang akan ia perbaiki di kamar pribadi Abimana ini. Senyum bahagia sangat terpancar di wajah Kinanti karena lagi-lagi Abimana telah memenuhi semua keinginannya ini. Kemudian di adegan selanjutnya, Anita kala itu memarahi Ana karena Anita berpikir jika Ana tidak pantas masuk di dalam keluarga Sudirja. Dan sepertinya di sini Ana telah melakukan kesalahan sehingga membuat Anita sedikit emosi terhadap Ana ketika mereka tengah mengadakan makan malam bersama. Namun lagi-lagi Eyang dan Oma berpihak kepada Ana. Dan justru Oma dan Eyang Marta langsung memarahi Anita karena Anita tidak pantas memarahi Ana, karena Ana tidak melakukan kesalahan apapun. Dan jika ada seseorang masuk ke keluarga kaya dan ia menjadi sok kaya, maka itu pantas untuk disalahkan, ucap Oma kala itu kepada Anita. Tentu saja hal ini ditujukan kepada Anita yang bertingkah sok kaya, padahal Anita hanya menumpang saja di keluarga Sudirja ini. Akhirnya perkataan Oma ini justru membuat Anita semakin terpojokkan, dan di hatinya pun semakin membenci Ana. Karena mengapa justru Ana yang mendapatkan pembelaan dari Oma maupun Eyang. Kemudian di adegan selanjutnya, Anita kala itu yang tengah melihat Kinanti di sekitar rumahnya ini, ia pun berpikir untuk mencari cara bagaimana caranya untuk melenyapkan Kinanti beserta dengan calon bayi Kinanti. Karena Anita kala itu berpikir jika suatu saat bayi Kinanti lahir, maka anak Kinanti inilah yang akan menjadi pewaris tunggal di keluarga Sudirja. Dan tentu saja Anita tidak menginginkan kelahiran dan kehadiran anak dari Kinanti dengan Abimana ini. Namun apapun rencana busuk Anita tentunya akan mengalami kegagalan lagi dan lagi ya sahabat. Karena Kinanti dan juga si calon buah hatinya tidak akan pernah tersingkirkan. Justru Anita lah yang akan tersingkirkan dari keluarga Sudirja ini. Kemudian di adegan selanjutnya terlihat di sini Amanda yang tengah mengunjungi yayasan tempat di mana dirinya bekerja selama ini. Amanda pun kala itu dikejutkan dengan garis polisi yang sudah terpampang di halaman kantor yayasan tersebut. Ia pun akhirnya langsung mengabarkan kepada David tentang hal ini. Lalu David pun mengatakan kepada Abimana yang telah disampaikan Amanda ini. Akhirnya Abimana pun meminta kepada David untuk mengawasinya. Dan Abimana berkata kepada David jika dirinya macam-macam dan hanya ingin mencari simpati dari mereka berdua saja, maka beri dia pelajaran, ucap Abimana kala itu kepada David.
Dan sepertinya ini ditujukan kepada Amanda ya sahabat, karena Abimana belum mempercayai seutuhnya dari perkataan Amanda mengenai yayasan tersebut. Nah sahabat, itulah ulasannya dari kami untuk episode selanjutnya. Jika tidak terjadi kesamaan dalam alur ceritanya, itu semata-mata prediksi dari kami. Dan bagi kalian yang baru saja menyaksikan video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan sukai video ini agar kalian semua tidak tertinggal dengan video-video terbaru dan terupdate dari channel ini. Jangan lupa saksikan terus kelanjutan dan keseruan cerita sinetron TM-TM-nya setiap hari pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di ANTV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.